Pemirsa, usulan Solo akan dijadikan daerah istimewa Surakarta atau DIS mengemuka di rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI. Kemendagri juga mengungkapkan telah menerima lebih dari 300 usulan pembentukan daerah otonom baru atau DOB hingga April 2025, termasuk 6 wilayah yang diusulkan menjadi daerah istimewa. Keraton Surakarta melalui Ketua Eksekutif Lembaga Hukum Keraton Edi Wirabumi angkat bicara seputar usulan Kota Solo menjadi daerah istimewa Surakarta. Ia menegaskan butuh adanya political will dari pemerintah dan DPR RI. Edi juga menambahkan Solo menjadi daerah istimewa sebenarnya sudah lama diperjuangkan keraton lewat fakta dan dokumen sejarah, termasuk mensosialisasikan DIS hingga pengajuan uji materi ke MK, namun belum berhasil. Ya biarkan saja, mau dikomentari apa itu nggak akan kemana-mana itu. Jadi itu akan menjadi atau tidak menjadi itu sangat tergantung satu sisi pihak keraton, sisi lain pemerintah dan DPR. Kalau ini mekanisme political will, kalau ini mekanisme pengajuan pengujian meyakinkan tidak hanya masyarakat Kota Solo, harus bisa meyakinkan publik bahwa Kota Solo ini pantas menjadi kota atau daerah istimewa, ya. Jangan hanya keinginan menjadikan daerah istimewa Kota Solo ini hanya diyakini oleh komunitas-komunitas di Kota Surakarta atau diyakini hanya oleh tokoh-tokoh tertentu yang mengusulkannya. Kalau yang kayak gini nanti tidak baik, ya. Ini bisa kemudian menjadi wabah untuk kota-kota lain. Loh, apa ya, salahnya kalau saya mengajukan misalnya kota Tasik atau kota Cirebon itu kan, atau kota Bandung. Nah, ini yang saya maksudkan bahwa bagaimana para pengusul ini harus mempunyai satu argumen yang kokoh dan kuat, dalam artian begini, silakan pengusul-pengusul Kota Solo menjadi daerah istimewa ini harus belajar betul tentang sejarah. Sementara itu, pemerintah Kota Solo mengaku belum membahas soal Solo menjadi daerah istimewa. Ya, kami mendengar juga berita tentang usulan dari Kemendagri mengenai daerah istimewa Surakarta. Hanya saja sampai sejauh ini belum sampai membahas secara langsung karena juga Mas Wali baru ada di Balikpapan, dan tentunya akan kami kaji lebih jauh lagi, akan kami pelajari lebih mendalam bagaimana proses atau usulan Surakarta ini menjadi daerah istimewa. Walaupun wacana ini sudah terdengar sejak beberapa tahun lalu, Astrid mengaku belum ada langkah konkret untuk merealisasikannya. Sebelumnya, Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri bersama dengan Komisi 2 DPR RI lewat rapat dengar pendapat membahas kota atau daerah yang diusulkan menjadi daerah istimewa. Kemendagri mengungkapkan telah menerima lebih dari 300 usulan pembentukan daerah otonom baru atau DOB hingga April 2025, termasuk 6 wilayah yang diusulkan menjadi daerah istimewa. Tim TV One mengabarkan. Lantas seperti apa hasil dari pembahasan tersebut, apa urgensinya, dan apa juga langkah selanjutnya dari DPR? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami di studio Wakil Ketua DPR RI Komisi 2 Zulfikar Arse Sadikin yang saat ini sudah ada di studio. Selamat petang, Bang Zul. Selamat petang, Mbak Windy. Iya, terima kasih sudah hadir di Kabar Petang nih, Bang Zul. Kita sudah mengetahui bahwa ada rapat dengar pendapat yang mengajukan ataupun mengusulkan beberapa daerah untuk menjadi daerah istimewa. Pembahasannya seperti apa saat itu berlangsung? Mbak Windy, ini kelihatannya media terlalu cepat ya. Kita itu rapat hari Kamis beberapa hari yang lalu bukan soal membahas usulan daerah otonomi baru, tapi kita membahas soal
rancangan peraturan pemerintah, ada 2 rancangan peraturan pemerintah tentang penataan daerah dan desain besar penataan daerah yang memang diamanatkan oleh Undang-Undang 23 2014 yang mestinya 2 tahun setelah undang-undang itu lahir, yaitu 2016 harus sudah keluar. Tapi muncul pembahasan usulan Tidak ada. Namun sampai sekarang belum keluar. Nah, kita menanyakan kenapa, padahal kita butuh peraturan pemerintah ini karena peraturan pemerintah inilah yang akan dipakai untuk peraturan pelaksanaan tentang penataan daerah, dalam hal ini termasuk pemekaran dan termasuk juga penggabungan. Kalau ini belum dikeluarkan oleh pemerintah, peraturan pemerintah tersebut, 2 peraturan pemerintah ini, maka kita akan selalu berada pada posisi moratorium. Sementara aspirasi dari daerah itu sudah banyak, sampai sekarang sudah 341. Ini perlu dijawab, ini perlu direspon. Tidak mungkin kita menutup terus sudah sekian puluh tahun ini, bahkan kita nanti dianggap abai atas aspirasi dan usulan itu. Nah, supaya ini bisa dijawab, supaya ada solusi, perlulah segera diterbitkan rancangan peraturan pemerintah tentang penataan daerah dan tentang desain besar penataan daerah tersebut. Itulah yang kita bicarakan hari Kamis itu, bukan soal usulan. Dari aspirasi itu, adakah Solo yang dipertimbangkan untuk menjadi daerah istimewa Surakarta? Dari 341 itu menurut Kemendagri dalam hal ini Ditjen Otda Pak Akmal Malik memang ada gitu. Dari 341 itu kan sekian provinsi, sekian kabupaten kota, bahkan ada kabupaten kota atau daerah yang minta menjadi istimewa, minta khusus. Nah, salah satunya dia menyebut itu ya kan. Tapi kita nggak menindaklanjutinya dengan pembahasan, tapi kita fokus kepada rancangan peraturan pemerintah itu. Kita minta agar pemerintah segera menyelesaikan secepatnya draft urgensi 2 rancangan peraturan pemerintah itu dan segera menerbitkan peraturan pemerintah itu. Tapi sebagai kriteria ataupun pertimbangan Solo ini memenuhi untuk menjadi daerah istimewa? Nah, kita belum tahu. Pertimbangannya apa saja, Bang? Kita tidak tahu persis ya apa yang menjadi pertimbangan. Yang jelas itu ada usulan yang didata oleh Kemendagri. Nah, kita hanya tahu bahwa ada sekian ratus itu terdiri dari ini ya, salah satunya Solo. Kalau soal bagaimana usulan itu kita lihat nanti PP-nya. Nah, justru itulah kita desak pemerintah agar segera menerbitkan PP itu setelah melalui kajian dan evaluasi mendalam. Apabila sudah melewati kajian dan juga evaluasi, apakah daerah istimewa ini seluruhnya akan juga seperti model daerah istimewa Yogyakarta, khususnya di Surakarta juga mungkin nanti ada keraton di sana? Nanti tergantung PP itu. Yang jelas kita minta agar PP itu membuat persyaratan, membuat kriteria, membuat indikator yang lebih ketat, lebih jelas dan lebih objektif, tidak semata karena pertimbangan politis ya. Dan sebenarnya di Undang-Undang 23 2014 itu sudah ada persyaratan, kriteria, indikator. Bahkan kalau mau menjadi daerah otonomi baru, selain harus mendapat persetujuan dari daerah induk, dia harus menjadi daerah persiapan dulu sekian tahun. Nah, setelah itu dinilai melalui persyaratan, kriteria, dan indikator yang ada itu, apakah dia pantas untuk naik menjadi daerah otonomi baru. Dan itu nanti baik daerah persiapan maupun daerah penuh harus mendapatkan persetujuan dari Komisi 2 DPR RI. Gitu. Ada juga yang mengungkapkan bahwa ada beberapa yang telah mengajukan agar daerah istimewa Surakarta ini lolos di MK, tapi ternyata gugur. Pihak keraton juga menyatakan bahwa sudah lama memperjuangkan daerah istimewa Surakarta ini, tapi sampai dengan saat ini belum terwujud. Ini bagaimana pendapatnya? Nah, justru itulah sekali lagi Mbak Windy, pentingnya PP itu segera keluar, 2 PP ya. PP tentang penataan daerah dan PP tentang desain besar penataan daerah untuk bisa memberi memberi solusi dari dari banyaknya ratusan aspirasi dan usulan itu. Harus ada batu ujinya kan, batu ujinya apa? Undang-undang sudah, tinggal PP. Nah, PP ini yang kita minta segera diterbitkan. Jangan terus moratorium. Seolah-olah kalau moratorium kita menutup mata, kita menyetop, kita bahkan terkesan membiarkan. Tidak bisa begitu. Harus diakhiri. Dengan apa mengakhirinya? Mengeluarkan PP itu. Kalau PP itu sudah keluar ya, usulan-usulan itu nanti kan tinggal berjalan sesuai dengan mekanisme, dengan prosedur yang ada dalam PP itu. Dan kalau memang betul-betul memenuhi persyaratan, memenuhi kriteria, memenuhi indikator yang ditentukan dalam PP itu, ya
baru kita bisa nilai kan, apakah pantas atau tidak untuk menjadi daerah otonomi baru gitu. Wilayah-wilayah yang menjadi daerah otonomi khususnya di daerah istimewa Surakarta ini berdasarkan sifatnya historis ataupun sifatnya memang dari segi pemerintahan ataupun politis, bisa dikatakan seperti itu? Kalau khusus atau istimewa itu kan memang salah satunya pertimbangan historis, salah satunya juga pertimbangan kebudayaan, salah satunya pertimbangan politis. Silakan aja, silakan aja masyarakat daerah tersebut memberikan aspirasi, memberikan usulan. Tapi kita punya aturan mainnya. Di mana aturan mainnya itu? Di PP, undang-undang sudah ada, tinggal PP-nya. Nah, PP inilah kita minta segera diterbitkan. Itu Mbak Windy. Dari segi ekonomi ataupun kebudayaan ini bagaimana nanti akan yang menjadi pembeda? Ya, itu salah satu persyaratan, salah satu kriteria indikator yang kita minta untuk dimasukkan ya kan. Kalau memang kita nanti akan mengeluarkan peraturan pemerintah tersebut. Bahkan kita ingin lebih ketat lagi, tidak semata-mata objektif. Mungkin dari sisi kemampuan fiskalnya, mungkin dari sisi sumber daya manusianya, mungkin dari sisi sumber daya alamnya. Makin banyaklah kita buat gitu ya. Dan kita juga ingin ada prediksi, dan itu harus diatur di PP. Kira-kira sekian puluh tahun ke depan, daerah di Indonesia itu butuh berapa sih, perlu berapa sih untuk mempercepat pembangunan baik di daerah maupun di pusat, untuk mengaktifkan pemerintahan, untuk makin mesejahterakan. Nah, itu semua akan bisa kita menuju ke sana kalau PP-nya itu. Makanya yang kita desak itu PP-nya dulu, bukan kita bahas usulannya yang sudah sekian ratus itu, gitu Mbak Windy. Nah, pertimbangan politiknya itu seperti apa, Bang? Pertimbangan politiknya itu begini, sekarang ini aspirasinya sudah ada nih ya, sudah banyak itu. Dan makin banyak dan makin gencar disuarakan. Ini kan harus dijawab nih, siapapun itulah yang mengusulkan. Jawabnya itu bisa kita lakukan kalau pemerintah segera mengeluarkan peraturan pemerintah itu. Selama peraturan pemerintah itu tidak segera dikeluarkan, ya akan ngambang. Nah, ini kan nggak bagus nih, akan moratorium terus kan. Nah, ini nggak bagus. Nah, oleh karena itu kita minta Komisi 2 waktu itu segera keluarkan ya, biar nanti PP inilah yang menjadi guidance gitu, termasuk untuk menilai dan memberikan persetujuan usulan-usulan itu layak dan pantaskah menjadi daerah otonomi baru. Lantas pro dan kontranya ini sebenarnya seperti apa sih, Bang? Ya, pro dan kontra selalu ada ya, itu tidak bisa kita bilang harus pro, harus kontra, itu ada. Tapi yang jelas untuk menyelesaikan pro dan kontra itu perlu regulasi itu tadi. Nah, untuk daerah istimewa di Surakarta, kita ketahui bahwa di Solo ini ada keratonnya. Seperti di daerah istimewa Yogyakarta ini, apakah nanti juga akan dengan model yang sama, begitu Bang Zul, dengan adanya pemerintahan ya ataupun Pemda daerah yang sama, dengan model yang sama, ataukah ada pembeda seperti layaknya di Aceh atau lainnya? Sebenarnya gini Mbak Windy ya, kalau kita mau melaksanakan desentralisasi, mau melaksanakan semangat otonomi daerah, masing-masing daerah itu nanti sebenarnya bisa bersifat istimewa, bersifat khusus, tanpa harus dia dikasih status istimewa atau di status khusus. Karena kan memang kalau semangat desentralisasi dan otonomi itu, daerah itu melaksanakan urusan sesuai dengan potensi yang ada pada dirinya kan, tidak harus sama kan. Kita mengenal asimetris desentralisasi atau otonomi. Nah, kenapa kita ribut harus menjadi khusus, harus menjadi istimewa, padahal kalau kita melaksanakan itu dengan sesungguhnya, mereka akan menjadi khusus dan istimewa dengan sendirinya, karena memang masing-masing daerah itu kan punya kekhasannya sendiri ya kan. Kalau mereka melaksanakan urusan sesuai dengan potensi, dengan khasnya di daerahnya masing-masing, pastilah dengan sendirinya mereka istimewa, mereka khusus kan begitu. Dalam rapat dengar pendapat yang saat itu aspirasinya ini dilontarkan, adakah pihak-pihak yang tidak setuju dengan aspirasi? Sekali lagi Mbak Windy, kita tidak membahas usulan DOB ya, daerah otonomi baru. Jadi kita ya biasa saja, itu sekedar informasi dari Kemendagri, dalam hal ini Dirjen Oda, bahwa ada sekian ratus, lalu sekian ratus terdiri dari provinsi, kabupaten, kota, sekian, lalu bahkan ada yang dari daerah itu mengusulkan menjadi istimewa, menjadi khusus. Disebutkanlah salah satunya, udah kita tidak ada fokus lalu menanyakan, terus membahas apalagi. Kita lebih fokus kepada bagaimana agar pemerintah itu segera menerbitkan 2 rancangan peraturan pemerintah yang sangat dibutuhkan untuk menjawab usulan aspirasi tentang pemekaran daerah. Sejauh ini dari pusat sendiri bagaimana dukungannya terhadap usulan ataupun aspirasi ini, khususnya daerah istimewa Surakarta? Dari pihak pemerintah sampai saat ini soal pemekaran ini, soal daerah otonomi baru ini masih
moratorium. Nah, justru itu kita minta jangan moratorium terus, sudah hampir berapa tahun ya, 10 tahun lebih lah. Tidak boleh dibuat seperti ini. Sementara perintahnya Undang-Undang 23 2014 itu keluarkan PP untuk melaksanakan penataan daerah baik penggabungan maupun pemekaran. Nah sampai sekarang amanat undang-undang itu belum keluar. Mestinya kan 2016. Nah, kita minta ayo dong ini udah telat nih. Ya, kita keluarkan supaya dengan PP kedua PP itu kita bisa memberikan solusi, memberikan jawaban atas 341 usulan aspirasi yang sudah masuk. Gitu, Mbak Windy. Selain dari Solo ini, 6 daerah itu yang termasuk yang diusulkan waktu itu kita nggak nanya juga ya mana saja, memang kita nggak fokus Mbak Windy, nggak fokus untuk membahas itu. Kita fokusnya gimana PP itu terbit, karena PP inilah yang bisa dipakai untuk menyelesaikan itu tadi sekian ratus usulan. Baik, gitu Mbak Windy. Jadi sabar-sabar dulu lah, jangan terlalu cepat gitu ya. Kita nanti akan update terus ya Pak, bagaimana perkembangannya. Sama-sama, Terima kasih waktunya bersama kami di Makasih Mbak Windy. Sehat selalu, ya, sehat selalu juga.